Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 20 ayat 4 yang berkata demikian. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, secara duniawi seseorang dapat dikatakan sukses atau berhasil jika ia berpendidikan tinggi dan mempunyai pekerjaan tetap dengan gaji tinggi. Seseorang dikatakan berhasil jika ia menjadi pejabat tinggi atau menjadi pengusaha besar. Begitupun dengan pandangan kebanyakan orang. Orang yang berhasil adalah orang yang memiliki kehidupan berkelimpahan. Orang yang berhasil adalah orang yang memiliki keluarga berkecukupan dan harta yang berlimpah-limpah. Orang yang berhasil adalah orang yang semua anak, cucu, dan menantunya juga berhasil. Keberhasilan menurut ukuran orang dunia adalah orang yang kaya raya. Orang yang berhasil adalah orang yang memiliki banyak uang dan memiliki banyak emas, intan, berlian, dan permata-permata lainnya. Seseorang yang berhasil adalah orang yang memiliki banyak rumah mewah, banyak mobil mewah, dan barang-barang mewah lainnya. Semua hal ini adalah sah-sah saja, meski sebenarnya hanyalah sia-sia belaka. Namun, apakah benar ukuran keberhasilan hanya sebatas pada materi saja? Orang percaya meyakini bahwa orang yang berhasil adalah orang yang memiliki hikmat akal budi yang berasal dari Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita seringkali tanpa sadar masih memakai standar dunia dalam menilai keberhasilan. Sehingga ketika kita melihat orang lain lebih sukses secara materi, kita mulai merasa tertinggal, minder, bahkan mempertanyakan rencana Tuhan dalam hidup kita sendiri. Padahal firman Tuhan mengajarkan bahwa keberhasilan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa dekat kita dengan Tuhan dan seberapa kita hidup dalam kehendak Tuhan. Hikmat dari Tuhan menolong kita untuk melihat hidup dengan perspektif yang berbeda. Bahwa keberhasilan bukan sekedar hasil akhir, tetapi juga proses bagaimana kita hidup benar, jujur, setia, dan bertanggung jawab dalam setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Orang yang berhikmat akan menyadari bahwa berkat terbesar bukan hanya berupa materi, tetapi damai sejahtera, sukacita, dan hubungan yang intim dengan Tuhan, yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Oleh karena itu,
Kita diajak untuk tidak terjebak dalam standar dunia, tetapi terus mencari hikmat Tuhan dalam setiap keputusan, sehingga hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan menghasilkan buah yang kekal. Oleh sebab Tuhan menghendakinya, maka Tuhan menjadikan seseorang berhasil. Karena kasih karunia Tuhan, maka segala sesuatu dijadikan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, selama Tuhan masih berkenan mengizinkannya, kelolahlah keberhasilan dan harta milik kita dengan segenap hati seperti milik Tuhan. Mari kita simak kembali firman Tuhan yang menjadi ayat perenungan kita pada hari ini, yaitu firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 20 ayat 4 yang mengatakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Firman ini adalah sebuah doa dari Raja Daud, sang biduan kenamaan. Doa Daud, sang biduan, pejuang, raja, pemikir, pemazmur, dan pendoa. Sungguh Tuhan sudah memberi Daud apa yang dikehendaki dan dimintanya. Apa yang Daud minta dalam doanya sudah diberikan kepadanya oleh Tuhan. Benar, diberkatinya doa-doa Daud dan dilimpahkannya apa yang diminta dan dikehendaki dengan setulus hati dan jiwanya. Daud diberkati dan dijadikan semua doanya menjadi nyata. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan kita dapat memahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah karena kehendak dan perkenanan Tuhan. Bukan karena upaya kita, bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, dan bukan pula karena keberhasilan kita. Orang percaya meyakini bahwa keberhasilannya adalah karena penyertaan dan pembelaan Tuhan. Keberhasilan orang percaya adalah karena pertolongan Tuhan. Keberhasilan orang percaya adalah karena perkenanan dan berkat Tuhan. Segala miliknya adalah pemberian yang sudah dimaksudkan, direncanakan, dan ditetapkan oleh Tuhan sejak semula. Tangan Tuhan berkuasa menjadikan apa yang kita rancang sesuai dengan kehendak-Nya. Tangan Tuhan sungguh ajaib dan berkuasa menjadikan apa yang kita doakan menjadi nyata. Tangan Tuhan sangat dahsyat dan luar biasa untuk merealisasikan apa yang kita minta dan kita rencanakan. Namun Alkitab menyatakan bahwa jika ingin berhasil, maka gunakanlah hikmat. Gunakan hikmat Allah dengan sepenuh hati dalam melaksanakan pekerjaan kita. Hikmat membuat kita memahami segala sesuatu yang kita kerjakan adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah. Sehingga apa yang kita kerjakan itu justru akan membuat kita mengerti bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, bahkan saat kita mengerjakan seorang diri saja. Firman Tuhan mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita memerlukan kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita melakukan segala tanggung jawab yang kita kerjakan. Bukan hanya dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, dan semua yang berkaitan dengan hal-hal rohani dan iman Kristen, melainkan juga yang berkaitan dengan moralitas kehidupan dan tanggung jawab sebagai seorang manusia. Dengan memahami bahwa semua keberhasilan kita merupakan pemberian kekuatan dari Tuhan, maka kita akan terus mengakui bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup membawa kita menikmati hal-hal indah dalam hidup ini. Sangatlah penting untuk menyadari Kristus sebagai sumber kekuatan kita saat kita merasa diberkati dengan berlimpah. Namun penting juga untuk bersandar pada Yesus ketika kita menghadapi hal-hal sulit, agar Ia menuntun dan memperkuat kita dalam kondisi sulit yang kita hadapi.
Oleh sebab itu, bersungguh-sungguhlah dalam menggunakan hikmat akal budi dalam segala perkara. Maka Tuhan akan membukakan pintu keberhasilan bagi kita. Jangan patah semangat. Jangan ragu dan jangan pula khawatir. Akui saja kelemahan kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan kita. Dan kekuatan Tuhan di dalam kita akan menjadi sempurna. Tantangan dan godaan untuk melewati jalan pintas memang akan selalu ada. Khususnya di masa-masa sukar dalam keadaan dunia seperti saat ini. Mungkin bagi sebagian orang, tekanan hidup terasa sangat berat, sehingga kita menjadi frustasi, kecewa, putus asa. Kita seakan tidak bisa lagi melihat jalan keluar. Dan kita menemukan diri kita dalam posisi yang siap untuk menyerah. Sebab kita seolah tidak kuat lagi dan tidak punya pengharapan lagi menghadapi musim kehidupan yang sangat berat dan ingin berhenti saja. Namun ingat terus kata pemazmur, bahwa orang yang menaruh kekuatannya di dalam Tuhan, sekalipun melewati lembah kelam dan penuh dengan air mata, lembah itu akan berubah menjadi mata air yang penuh berkat, dan kekuatan mereka akan semakin lama semakin kuat, dan pada akhirnya menikmati kehidupan yang mulia karena penyertaan Tuhan. Dalam setiap pergumulan hidup yang kita hadapi, seringkali Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita, tetapi terlebih dahulu mengubah hati kita agar kita semakin bergantung kepada Tuhan, dan semakin memahami bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari diri kita sendiri. Di saat kita merasa lemah, disitulah Tuhan sedang bekerja untuk menunjukkan bahwa kuasa-Nya menjadi sempurna dalam kelemahan kita. Sehingga kita tidak lagi mengandalkan kemampuan kita, tetapi belajar untuk berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Proses ini memang tidak mudah, karena seringkali kita harus melewati lembah air mata, menghadapi kegagalan dan mengalami tekanan yang berat. Tetapi justru melalui proses inilah iman kita dikuatkan, karakter kita dibentuk dan hidup kita dipersiapkan untuk menerima apa yang Tuhan telah rencanakan. Karena kita tetap setia berjalan bersama Tuhan dalam setiap musim kehidupan, kita akan melihat bahwa setiap langkah yang kita lalui tidak pernah sia-sia, karena Tuhan sedang menuntun kita menuju keberhasilan yang sejati. Keberhasilan yang bukan hanya terlihat di dunia ini, tetapi juga bernilai kekal di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang berhasil karena penyertaan, pertolongan, dan pembelaan Tuhan. Berbahagialah orang yang berhasil karena kasih setia dan kasih karunia Tuhan. Berbahagialah orang yang segala permintaan dan doanya dijadikan berhasil oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang menggunakan hikmat Allah dalam menjalani hidupnya, karena Tuhan akan memberkatinya berhasil tepat pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami, Bapa yang kekal, Allah yang kudus dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami bersyukur karena Engkau adalah sumber segala keberhasilan dalam hidup kami. Engkau yang memberi kami hikmat, kekuatan, dan kesempatan untuk menjalani setiap tanggung jawab yang Engkau percayakan. Kami menyadari bahwa seringkali kami masih memakai ukuran dunia dalam menilai keberhasilan.
dan kami mudah goyah ketika kami melihat keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kami. Tetapi hari ini kami mau belajar untuk melihat hidup dari perspektif-Mu Tuhan, bahwa keberhasilan sejati adalah hidup dalam kehendak Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ajar kami untuk menggunakan hikmat yang berasal dari Tuhan dalam setiap keputusan. Kuatkan kami dalam setiap pergumulan dan tolong kami untuk tidak menyerah dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Biarlah kami tetap setia, tetap percaya, dan tetap berharap kepadamu dalam segala keadaan. Karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan selalu bekerja dalam hidup kami. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami. Biarlah firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga Allah yang kudus dan kekal, kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian umat-umat-Mu Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.